Oke, halo semuanya. Di sini sebelumnya kenalin aku Minhaj Grana dengan NIM V1323050 dari kelas B Manajemen Pemasaran Angkatan 23. Nah, di sini aku mau menjelaskan mengenai pengerjaan linear regression. Nah, di sini udah ada datanya. Ini kita ibaratin soal ulangan matematika aja. Nah, di sini ada coefficient of slope. Itu rumusnya yang pertama. Kita tulis sama dengan, terus kita masukin linear, terus kita masukin ini skor, kita drag sampai 76. Nah, ini kelebihan. Nah, ini kita drag sampai 76, kemudian kita titik koma, kita masukin durasinya. Kemudian titik koma lagi, kita pilih true. Terus yang kedua kita pilih false. Terus jangan lupa ditutup kurung, enter. Nah, di sini udah ketemu. Nah, cara untuk mendapatkan ini, koefisien inceptnya kita yang pertama kita drag dulu durasinya, kita drag, kemudian kita masuk di insert, kita pilih chart, sorry. Bentar. Kita pilih recommended, no. Kita pilih scatter, terus kita masukin scatter ya teman-teman di sini. Ini di sini. Nah, kemudian kita pilih tanda plus, kita centang thread line, terus kita milih more option. Di sini kita pilih yang display ini dan display ini. Nah, kita tinggal pindah aja, kemudian ini kita perjelas biar kelihatan. Ini aja warna merah. Nah, ini di sini udah ketemu, tinggal kita masukin aja di sini 67,162. Nah, ini udah ketemu segini. Kemudian kita akan mencari durasi dari skor seterusnya. Nah, caranya kita pakai rumus sama dengan kita masukin kita masukin ini, kita rumusnya sama dengan, terus kita masukin coefficient of slope, kemudian kita masukin kita kali dengan durasi, terus kita tambah dengan ini coefficient inspect. Nah, ini di sini jangan lupa kita kunci. Nah, kemudian tinggal kita enter. Di sini udah ketemu, tinggal kita drag ke bawah aja sampai. Nah, di sini terus kita ubah formatnya. Kita ubah formatnya menjadi number. Nah, ini udah ketemu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu linear regression, hypothesis dan testing by SPSS. Nah, di sini udah ada data, ada variabel X dan variabel Y. Nah, caranya kita pertama, kita masuk ke data, kemudian kita masuk ke data analis, terus kita pilih regression. Oke. Nah, di sini bakal ada kolom yang harus kita isi, ada input X dan input Y. Nah, untuk input Y sendiri kita masukin yang ini. Bentar. Kita masukin yang ini.
Terus untuk input X-nya kita masukin ini, 3 data ini. Kemudian ini new worksheet, kita pilih OK. Nah, di sini udah muncul summary outputnya. Kita iniin biar kelihatan. Bentar, kita plot dulu. Blok dulu biar jelas. Oke, selanjutnya di sini akan saya jelasin gitu tentang hipotesis dari summary outputnya. Nah, yang pertama ada R-square. R-square di situ tercantum 0,57 dan ini salah satu variabel X yang dipengaruhi di luar penelitian ini. Nah, yang kedua ada koefisien. Di koefisiennya ini variabel X-nya ini sebesar 0,16 dan untuk value-nya itu lebih tinggi. Untuk variabel 2 juga sama, kita bacanya 2,87 itu tinggi dan value-nya juga cukup tinggi. Nah, selanjutnya di sini ada signifikan. Signifikannya itu sebesar 0,4. Itu angka tinggi karena durasi kecilnya itu 0,2. Nah, selanjutnya kita butuh software lainnya yaitu SPSS. Oke, selanjutnya kita masuk dengan menggunakan software SPSS. Nah, di sini udah ada data iklan radio, digital marketing, iklan koran, dan keputusan pembelian. Nah, di sini kita copy dulu data ini, terus kita kemudian tempel di di sini. Nah, kita tempel di SPSS. Nah, ini lagi loading. Nah, di sini udah muncul datanya. Kemudian kita masuk di variable view. Nah, di sini kita ganti dengan X1, terus kita ganti dengan X2, terus ini X3, terus yang terakhir kita ganti dengan Y. Nah, di sini di measure-nya ini yang pertama kita ganti scale, terus yang ke X2 juga scale, X3 juga scale. Nah, untuk label sendiri kita tambahin tadi ada iklan radio, terus di sini ada digital marketing, dan yang terakhir iklan, tadi apa iklannya, kita lihat dulu, iklan koran. Oke, kita masukin iklan koran di sini. Nah, di sini udah, terus kita tinggal sekarang kita masuk di analyze, terus kita balik lagi ke data view, kemudian kita pilih analyze, kita di sini pilih regression, kemudian kita pilih linear. Bentar, ini kita pilih linear. Nah, di sini bakal ada item yang harus kita masukkan. Untuk dependennya kita masukin bentar kita ulangin ya, ini tadi ada yang belum tercantum. Nah, di sini keputusan pembelian, Nah, terus kita masuk ke data view, kita masuk di analysis, terus kita pilih regression, kita pilih linear. Nah, di sini tinggal kita masukin aja keputusan pembelian, masuknya di dependent, iklan radio di independent, digital marketing juga di independent, dan iklan koran juga di independent. Nah, terus kita pilih statistik. Nah, ini kita pilih yang
linearity. Terus habis itu kita continue. Nah, terus kita pilih plot juga. Plot ini si resitnya kita masukin di Y, terus zip rate-nya kita masukin di X. Kemudian kita pencet histograph normal, terus kita continue. Di situ kita save. Nah, di sini bakal muncul kayak gini. Kita milih yang understand deezer. Terus habis itu kita continue. Nah, di sini kita oke. Kita tunggu hasilnya. Bentar. Nah, di sini udah muncul hasilnya. Ada variabel and thread remove. Di sini ada iklan koran, digital marketing, iklan radio. Nah, di model summary-nya ini R square-nya itu sebesar 571. Ini angka yang menunjukkan angka yang besar. Nah, di sini kita lihat perbandingannya. Nah, ini ada histograf dari keputusan pembelian. Nah, ini bentuknya tuh tegak lurus gitu dan menunjukkan bahwa pemerataan data gitu. Nah, terus kita masuk di series histograph. Nah, di sini juga sama. Ini keputusan pembeliannya ini cukup efisien karena datanya tuh menyebar ke seluruh. Jadi ini kita bisa lihat titik-titiknya ini berdekatan dengan garis. Nah, di sini kita buka yang ini. Zip rate scatter. Nah, di sini kita klik. Di sini ini terlihat, terus kita masuk lagi ke SPSS, terus kita buka. Nah, di sini udah muncul label baru dan kita tinggal copy aja. Kita drag, terus kemudian kita pilih analyze. Bentar. Nah, di sini udah muncul, terus kita pilih analyze. Terus di sini kita masuk ke regresi, terus kita masuk ke linear. Terus di sini udah ada, ini udah bener. Nah, ini masuknya di ini. Bentar. Ini bakal muncul kolom baru. Nah, untuk ANOVA sendiri di sini tuh menunjukkan angka di sini kan menunjukkan 5,5. Itu yang angka cukup tinggi karena minimal tuh 5 dan ini juga melebihi target. Dan untuk summary-nya sendiri bisa kita lihat sebesar, bentar, ini ada iklan. Nah, di model summary-nya sendiri ini cukup tinggi ya teman-teman, 571 dan 428. Jadi bisa kita simpulin bahwa data ini tuh menyebar dan cukup seimbang antara iklan koran, digital marketing, dan iklan radio. Oke, selanjutnya kita lanjut di materi selanjutnya, yaitu di materi linear data logistik regression binary. Nah, di sini udah ada egg dan subscribe. Jadi kalau misal subscribe-nya 0 itu tandanya tidak ada yang subscribe. Nah, selain itu kita juga memerlukan software lainnya, yaitu software SPSS. Pertama, kita blok dulu data egg dan subscribe. Kita copy, kemudian kita tempel di SPSS. Kita tempel di sini. Kita tunggu. Ini agaknya belum copy ya. Nah, di sini udah, nah
di sini udah muncul nilainya. Ini kita ganti ya teman-teman. Ini kita masuk ke variable view. Kemudian ini name-nya kita ganti jadi egg. Nah, jangan kita ganti egg dan subscribe. Untuk desimalnya sendiri kita pilih, kita nolkan, dua-duanya juga 0. Nah, untuk di sini kita pilih di value-nya ini kita tulis. Nah, untuk value-nya kita add. Untuk value 0 sama dengan 0 subscribe. Terus kita plus, terus 1 untuk subscribe. Nah, di sini tinggal kita oke. Nah, ini udah terisi. Terus di mention kita yang ini kita pilih nominal, yang atas kita pilih scale. Nah, kemudian kita balik lagi ke data view. Kemudian kita pilih kita pilih data. Kemudian kita masuk di kita masuk di analis. Terus kita pilih regression. Kemudian kita pilih binary regression, binary logistic. Terus selanjutnya kita masuk di kita pilih data, kemudian kita masuk di salah. Nah, jadi kita masuk di analis, terus kita pilih regression, kemudian kita pilih binary logistic. Nah, di sini udah muncul kolom yang kita isi, subscribe kita masukin di dependent, dan egg kita masukin di covariate. Nah, di sini kita save. Kemudian di sini kita pilih probabilitas, group membership, terus kemudian kita continue. Nah, di option ini kita pilih classificate plot, Hosmer, case width, correlation, interaction. Nah, di sini udah minus 95%. Kemudian kita continue. Kita continue, terus kemudian kita oke. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini outputnya udah keluar, dan yang pertama itu ada case processing summary. Di sini menandakan bahwa itu cukup signifikan karena 40 dari 97 itu cukup signifikan, dan dependent di sini juga logistic regressionnya udah jelas banget bahwa subscribe dan non subscribe itu sebenarnya cukup luas, dan bisa kita lihat juga di historinya likelihood dan koefisien konstannya itu cukup stabil di range 44 sampai 45. Di classification table-nya di sini juga non subscribe itu berjumlah 30, dan untuk subscribe-nya itu berjumlah 0, dan perbandingannya overall percentage itu 75%. Dan untuk variable in equation-nya ini di sini min 1,9, ini angka yang cukup besar. Nah, ini juga udah ada grafiknya, bisa kita lihat ya teman-teman. Di sini udah muncul semua. Dan selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu game machine learning. Nah, di sini udah ada data, ada IQ, gender, ability, personality, pengalaman kerja, gelar, mat, audit, perform. Nah,
sama. Nah, di sini masih ada data yang belum terisi. Nah, cara untuk bikin datanya ini terisi, kita masuk ke data, kemudian kita pilih di analyze, kemudian kita pilih di neural network, kemudian kita pilih multi-layer perceptron. Nah, di sini kemudian muncul kolom-kolom yang harus kita isi. Untuk di sini kita masukin untuk yang pertama itu di dependent variable. Itu kita masukin. Nah, jadi untuk di sini yang pertama itu skor kinerja karyawan kita masukin di dependent. Kemudian untuk sisanya kita masukin di covariance. Ini untuk sisanya kita masukin di covariance. Ini udah masuk semua di sini. Kemudian kita masuk di participation. Nah, ini udah bener arsitektur, ini udah bener training, udah bener outputnya kita pilih. Ya, ini udah independent, ini kita checklist. Kemudian di save kita checklist yang ini, start option. Nah, ini kemudian kita kita bakal tunggu misalnya ini lagi processing. Nah, di sini udah ada datanya. Di tas processing summary-nya ini 70% dan 30%. Ini angkanya tuh masih tinggi dan bisa dikatakan data ini tuh belum akurat. Kita lihat di kinerja, kita masuk di independent variable. Nah, di sini tuh IQ sebesar 100%. Ini menunjukkan angka yang terlalu besar dan mendominasi. Terus di di pengalaman kerja juga sama, 81%. Ini juga angka yang mendominasi. Jadi untuk agar data kita ini valid, itu tuh kita harus bikin ulang gitu. Kita masuk lagi ke datanya tadi di machine learning. Nah, di sini udah terisi, teman-teman, ini udah terisi. Nah, ini udah terisi, tapi kita bakal hapus saja. Kita clear. Nah, kemudian kita masuk lagi di analyze, sama kayak tadi di neural network, kemudian multi-layer perceptron. Nah, di sini kita lihat di variabel. Di variabelnya karena tadi IQ dan pengalaman kerja itu mendominasi, jadi kita pilih data itu aja. Nah, ini kita taruh sini. Nah, kemudian kita ini bakal running kembali datanya. Nah, bisa kita lihat ini di case processing summary-nya itu 76% dan 24%. Jadi totalnya tuh pas 100% gitu. Kalau tadi kan lebih mendominasi 100% dan 81%. Terus kemudian kita lihat di independent variabelnya, IQ-nya tadi kan 100%. Nah, di sini 100%, pengalaman kerjanya itu hanya 59% gitu. Sebenarnya menjelaskan data sendiri itu cukup simpel, tapi
yang pasti kita itu harus paham dulu kira-kira tuh summary datanya itu kayak gimana, dan output dari datanya tuh berjumlah berapa. Terima kasih semuanya.